Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Ika Putri dengan NPM 2326010153. Saya dari kelas keperawatan 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit anemia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit anemia. Yang pertama ada pengertian. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Secara laboratoris, anemia dijabarkan sebagai penurunan kadar hemoglobin serta hitung eritrosit dan hematokrit di bawah normal. Next. Suatu kondisi yang dapat dinyatakan sebagai anemia bila terdapat nilai dengan kriteria sebagai berikut, seperti digambar di atas. Next. Yang kedua ada klarifikasi. Klarifikasi berdasarkan derajat anemia seperti gambar di atas. Next. Secara morfologis, anemia dapat diklasifikasi menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya, yaitu yang pertama anemia mikrositik, yang kedua anemia normositik, dan yang ketiga ada anemia makrositik. Next. Berikut gambar seperti contoh yang ada di atas. Next. Berdasarkan penyebabnya, anemia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama anemia aplastik. Penyebab agen neoplastik atau sitoplastik, terapi radiasi, antibiotik tertentu, obat antikonvulsan, tiroid, senyawa emas, fenibutason, benzen, infeksi virus, khususnya hepatitis. Next. Kedua, anemia defisiensi besi. Penyebab asupan besi tidak adekuat, kebutuhan meningkat selama hamil dan menstruasi, gangguan absorb, kehilangan darah yang menetap, dan lain-lain. Next. 3. Anemia megaloblastik. Penyebab definisi vitamin B12 dan asam folat, malnutrisi, malabsorpsi, penurunan intrinsik faktor, infeksi parasit, penyakit usus, dan keganasan agen kemoterapeutik, infeksi cacing pita, makan ikan segar yang terinfeksi, pecandu alkohol. Next. 4. Anemia hemolisis. Penyebab pengaruh obat tertentu, penyakit Hodgkin, limfosarkoma, myeloma multiple, leukemia, limfositik kronik, defisiensi glukosa, 6-fosfat dihidrogenase, proses autoimun, reaksi transfusi, dan malaria. Next.
Ketiga, ada faktor resiko. Jenis kelamin, kehamilan, gangguan fungsi ginjal, keganasan atau penyakit kronis, makanan, genetik atau keturunan, dan trauma. Next. 4. Tanda dan gejala. Kelopak mata, wajah, ujung jari pucat, sering kelelahan, sering mual, sakit kepala, denyut jantung tidak teratur, rambut rontok berlebihan, menurunnya kekebalan tubuh, stomatitis agularis, disfagia, mata berkunang-kunang, BB menurun, konstipasi, lemas, sesak napas, shock, hepatologi, eritosit, hemolisis. Next. 5. Penata laksanaan medis atau terapi. Berdasarkan klarifikasi, pertama, anemia aplastik, anemia defisiensi besi, anemia megaloplastik, anemia sel sabit, anemia hemolitik. Next. Pertama, anemia aplastik. Terapi kausal menghilangkan agen penyebab. B. Terapi suportif untuk mengatasi infeksi, untuk mengatasi anemia, untuk upaya mengatasi pendarahan. Next. Lanjutan. C. Terapi definitif dapat memberikan kesembuhan jangka panjang. D. Terapi untuk memperbaiki sumsum tulang. 2. Anemia defisiensi besi. A. Terapi kausal. B. Pemberian preparat besi untuk mengganti kekurangan besi dalam tubuh. Next. Lanjutan. C. Pengobatan lain, diet, vitamin C, transfusi darah dengan indikasi jantung, anemik, anemia sistomatik. Next. 3. Anemia megaloplastik. A. Terapi suportif. B. Terapi defisiensi asam folat. C. Terapi defisiensi vitamin B12. Next. 4. Anemia sel sabit. Yang pertama, antibiotik profilatik mencegah infeksi, suplemen asam folat, merangsang pembentukan sel darah merah, hidrasi dan analgetik jika terjadi krisis sel sabit, pemberian oksigen, transfusi sel darah merah jika hemoglobin turun drastis. 5. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik dapat disebabkan oleh anemia sel sabit sehingga dalam penata laksanaannya sama. Next. Keenam, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan fisik meliputi warna kulit, kuku, mata, mulut. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium hematologi yang meliputi tes penyaring. Next. Lalu lanjutan pemeriksaan rutin. Yang ke C, pemeriksaan sumsum tulang dan pemeriksaan atas indikasi khusus. Perlu diketahui, masalah anemia banyak terjadi. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium non hematologi. Yang keempat, pemeriksaan penunjang lainnya. Yang belum terselesaikan. 7. Komplikasi. Komplikasi ini meliputi gagal jantung, gagal ginjal, hipoksia pada ibu hamil. Next. Tidak hanya di Indonesia. Terima kasih. Sekian juga penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2,3 miliar orang mengalami anemia. Di Indonesia sendiri, anemia merupakan penyakit paling umum. Perumpamaannya, 1 dari 5 orang Indonesia memiliki risiko untuk terkena anemia. Bahkan remaja kita yang menderita anemia cukup banyak.
anemia pada remaja terbesar 32%. Artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Remaja putri pada masa pubertas sangat beresiko mengalami anemia gizi besi. Penyebabnya adalah banyaknya zat besi yang hilang selama proses menstruasi. Kejadian anemia juga diperburuk oleh kurangnya asupan zat besi, di mana zat besi pada remaja putri sangat dibutuhkan tubuh untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Penyebab terjadinya anemia pada remaja adalah pada umumnya masyarakat Indonesia termasuk remaja putri lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Remaja putri biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanan. Setiap hari manusia kehilangan zat besi 0, mg yang diereksi khususnya melalui feses atau tinja. Remaja putri mengalami haid setiap bulan sehingga kehilangan zat besi lebih 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Beberapa dampak anemia pada remaja putri cukup memprihatinkan, seperti penurunan kesehatan dan prestasi sekolah. Di masa dewasa, kondisi anemia diperparah ketika hamil yang menyebabkan tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin, komplikasi hamil dan persalinan, serta berakibat pada kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, mari teman-teman, khususnya remaja putri, mari cegah penyakit anemia dengan cara pola makan bergizi seimbang, mengkonsumsi makanan kaya zat besi yang bersumber hewani seperti daging, unggas, ikan, dan lain-lain, serta mengkonsumsi makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi seperti jeruk, vitamin C, dan makanan hewani seperti daging, ikan, dan unggas. Jika bukan kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi? Baiklah, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.